Tidak terasa, tahun 2021 sudah hampir berlalu. Berikut 10 video yang paling banyak ditonton di Tombo News tahun ini. Simak kompilasinya. Pembalasan dendam terakhir dari seekor ular setelah kepalanya dipenggal. Seorang koki di Cina meninggal akibat gigitan ular kobra sekitar 20 menit setelah ia memotong kepala ular tersebut untuk hidangan di restoran. Peristiwa ini terjadi di sebuah restoran di kota Foshan, Provinsi Guangdong pada Agustus 2014 silam. Diketahui dari ET Today, daerah tersebut memang dikenal dengan sup ular dan makanan lain selain daging ular. Daily Mail melaporkan, koki yang bernama Peng Fan saat itu sedang menyiapkan hidangan khusus yang terbuat dari daging ular kobra Indochina. Ia memotong kepala ular dan menyisihkannya, sedangkan bagian tubuh ular dipotong dadu untuk dibuat menjadi sup. Sekitar 20 menit setelah memotongnya, Peng ingin membuang kepala ular itu ke tempat sampah. Tak disangka, kepala ular itu justru menggigit tangan Peng dan menyuntikkan racun neurotoksik yang membuatnya mengalami sesak napas hingga akhirnya meninggal. Seorang pengunjung restoran, Lin Sun, mengatakan bahwa ia berada di sana untuk acara ulang tahun istrinya ketika tiba-tiba ada keributan. "Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami bisa mendengar teriakan datang dari dapur," kata Lin seperti yang dikutip dari Daily Mail. Ia juga bercerita bahwa beberapa staf segera menghubungi dokter, tapi sayangnya pria itu meninggal sebelum bantuan medis tiba. Tidak ada yang menyangka situasi seperti ini akan terjadi, dan ini adalah pertama kalinya seorang koki meninggal karena digigit oleh ular yang kepalanya telah dipotong. Seorang juru bicara kepolisian mengatakan, Peng meninggal sebelum diberikan anti racun karena ia memiliki reaksi yang sangat parah terhadap gigitan ular. Menurutnya, hanya anti racun yang bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi itu bahkan tidak bisa diberikan tepat waktu karena ia telah meninggal sebelum tim medis sampai di tempat. Yang Hongchang, seorang pakar ular yang telah menghabiskan 40 tahun untuk mempelajari kobra menjelaskan bahwa semua reptil masih tetap bisa hidup hingga 1 jam setelah kehilangan bagian tubuh atau bahkan seluruh tubuh mereka. Ketika seekor ular kehilangan kepalanya, ia secara efektif mati karena fungsi dasar tubuhnya telah berhenti. Namun, masih ada beberapa tindakan reflektif yang berarti ular tetap bisa menggigit dan menyuntikkan racun. Seorang profesor biologi di University of Arkansas, Stephen Buprecht, mengatakan kepada Life Science bahwa sistem saraf ular masih berfungsi dengan baik bahkan setelah kepalanya dipotong. Karena kemampuannya itulah, sangat mungkin kepala ular itu tetap hidup dan menggigit tangan Peng. Meski begitu, melansir dari Sun News, ular kobra biasanya tidak menggigit orang, melainkan memuntahkan racun ketika dirinya merasa terancam. Para ilmuwan telah membuktikan bahwa racun itu akan disemprotkan ke arah mata seseorang dan bisa berakibat sangat fatal. Savage, digigit ular malah gigit balik si ular. Seorang pria 45 tahun di India dilaporkan menggigit seekor ular berbisa sampai mati setelah ia digigit ular tersebut di sebuah desa terpencil di distrik Jaipur, Odisha. Kishore Badra saat itu pulang kerja dan tiba-tiba seekor ular berbisa menggigit kakinya. Badra bercerita kepada reporter setempat saat itu ia pulang berjalan kaki sepulang dari sawah pada Rabu 11 Agustus dan sesuatu menggigit kakinya, dilaporkan oleh India Today. Ia menyalakan obor dan melihat ada seekor ular krait berbisa. Bukannya panik, Badra kemudian mengambil ular itu, menggigitnya berulang kali hingga membunuh ular itu di tempat. Setelah membunuhnya, ia membawa tubuh ular itu kembali ke desanya dan memberitahu istrinya tentang kejadian itu. Kisahnya pun menyebar di seluruh desa dan Badra mulai menunjukkan tubuh ular itu kepada teman-temannya. Orang-orang telah menganjurkannya untuk ke rumah sakit karena khawatir dengan gigitan ular berbisa, tapi Badra menolak dan malah pergi berobat ke orang pintar. Badra berkata, "Meski saya digigit ular krait yang berbisa, saya tidak merasa ada masalah. Saya pergi ke penyembuh tradisional yang berada di desa terdekat dan telah sembuh." Menurut laporan dari media lokal, Badra tidak mengeluhkan gejala apapun setelah insiden tersebut. Anda yang berminat untuk naik ayunan di atas tebing mungkin harus berpikir 2 kali setelah melihat berita ini. Sebuah video yang beredar di media sosial Rusia baru-baru ini memperlihatkan 2 wanita yang terlempar dari ayunan di tepi tebing setinggi hampir 2000 meter. Namun karena hak cipta, kami tidak bisa menayangkan video asli insiden tersebut. Dilaporkan oleh RIA Novosti,
Peristiwa itu terjadi ketika dua orang wanita sedang berayun di atas Sula Canyon di Dagestan pada bulan Mei lalu. Tiba-tiba salah satu rantainya putus dan membuat kursi ayunan terbalik saat mereka sedang berayun ke arah tepi tebing. Akibatnya, kedua wanita itu terlempar dari kursi ayunan ke tepi tebing yang curam. Untungnya, mereka tidak sampai jatuh ke bawah tebing karena ada beberapa kayu kecil yang terletak di luar tepi tebing. Mereka dilaporkan mengalami luka ringan sebelum orang-orang di sana menarik mereka untuk kembali ke tempat yang aman. Mengerikan saat membayangkan apa yang bisa terjadi jika mereka tergelincir saat ayunan berada pada ketinggian maksimum, kata seorang sumber kepada media lokal Komsomolskaya Pravda seperti yang dilansir oleh Daily Mail. Meski begitu, polisi bersama dengan Komite Investigasi Federasi Rusia di Dagestan kini sedang melakukan pemeriksaan pra-investigasi dan menyelidiki ayunan di tempat wisata tersebut. Kementerian Pariwisata di Dagestan juga menyatakan bahwa ayunan itu tidak memenuhi standar keselamatan yang membuat kedua wanita tersebut mengalami kecelakaan. Menurut laporan, Dewan di distrik Kazbekovsky diperkirakan akan menuntut agar ayunan tebing seperti itu ditutup demi keselamatan pengunjung. Sebagai info, Sula Canyon sendiri merupakan ngarai terdalam di Eropa dengan kedalaman 1.920 meter dan bahkan lebih dalam daripada Grand Canyon di Amerika Serikat. Seorang binaragawan amatir bernama Ryan Crowley baru-baru ini mengalami cedera parah setelah mencoba bench press seberat 220 kg. Saat kejadian, Ryan dibantu oleh Larry Wheels, seorang atlet angkat berat profesional yang menjadi salah satu atlet angkat berat terkuat di dunia menurut klaim yang tertulis dalam situs resminya. Kejadian tersebut direkam dan dipublikasikan di Instagram Larry, namun tidak dapat kami tayangkan karena pasti akan membuat Anda ngilu. Ryan segera dilarikan ke rumah sakit King's College Hospital Dubai. Setelah diperiksa, dinyatakan kalau tendon dada Ryan robek dari tulangnya. Ototnya pun robek dari tendonnya serta mengalami robekan kecil pada bagian bisep. Ryan pun menjalani operasi selama 4 jam yang seharusnya hanya berlangsung 1 jam. Operasi berlangsung lebih lama karena terdapat sedikit kesulitan saat merekonstruksi dada dan memasang kembali tendon karena tulang Ryan yang kasar. Sebelumnya, Larry Wheels sempat membuat platform penggalangan dana GoFundMe untuk mengajak orang-orang membantu menutup biaya operasi dan rehabilitasi Ryan. Hal ini Larry lakukan karena asuransi dari Inggris milik Ryan tidak akan menanggung prosedur maupun dukungan biaya untuk kondisi Ryan. Dalam waktu 5 hari saja, dana terkumpul lebih dari 38.000 US dollar atau sekitar 553 juta rupiah pada GoFundMe yang dibuat oleh Larry. Sehari setelah operasi berhasil, Ryan mengucapkan terima kasih atas sumbangan, pesan, dan dukungan orang-orang lewat postingan di Instagram miliknya. Dan baru saja, pada Kamis 25 Maret lalu, Ryan keluar dari rumah sakit dan memulai perjalanan pemulihannya. Menurut jurnal kesehatan Muscle Ligaments Tendons, penyembuhan tendon yang lepas dari tulangnya dapat memakan waktu 12 hingga 26 minggu dibantu dengan splint atau gips untuk menghilangkan ketegangan tendon yang cedera. Kini semua orang bisa punya otot perut six pack tanpa harus repot-repot nge-gym, asalkan pakai kostum otot ini. Kostum unik ini tersedia di platform belanja online Cina Taobao. Ini juga tersedia dalam berbagai ukuran dan bagian tubuh, mulai dari tubuh bagian atas, tubuh bagian bawah, atau kalau Anda berminat, seluruh tubuh. Terserah Anda bagian tubuh mana yang ingin Anda pamerkan. Kostum otot ini terbuat dari 100% bahan silikon medical grade. Namun harganya cukup mahal, sekitar $121 hingga $609. Harganya tergantung pada ukuran tubuh yang Anda cari. Ya, memang untuk mendapatkan tubuh seksi dengan cepat dan mudah tidaklah murah. Tapi jika Anda ingin berhemat, lebih baik berolahraga dan menjaga pola makan. Selain mendapatkan tubuh indah, Anda juga bisa menjadi lebih sehat, bukan? Ih, ikan apa ini? Seekor ikan raksasa berwarna hitam ditemukan di pantai California pada Jumat 7 Mei lalu.
Ikan itu ditemukan dengan mulut terbuka di tepi pantai kawasan konservasi laut Taman Negara Crystal Cove, California. Pihak taman pun membagikan penemuan itu di Facebook resmi mereka dan diidentifikasi mirip dengan ikan Pacific football. Menurut pihak taman, ikan itu termasuk salah satu dari 200 lebih jenis anglerfish di seluruh dunia. Ikan itu biasanya ditemukan di perairan laut dalam yang mencapai kedalaman hingga 3.000 kaki. Pihak taman mengatakan kalau itu adalah kesempatan yang sangat langka untuk melihatnya secara utuh. Tidak diketahui bagaimana atau mengapa ikan itu sampai ada di pantai, tulis pihak taman di Facebook. Umumnya, jenis anglerfish memiliki mulut sangat besar dan tubuh yang sangat lentur. Karena itu, mereka mampu menelan mangsa hingga 2 kali ukuran tubuh mereka sendiri. Pihak taman juga mengatakan kalau ikan itu adalah ikan betina. Bila Anda perhatikan, pada kepala ikan terdapat tangkai panjang yang menjulang, yang diketahui hanya dimiliki oleh ikan betina. Diketahui dari National Geographic, tangkai tersebut sebenarnya adalah tulang punggung yang menonjol seperti sebuah alat pancing. Pada ujungnya, terdapat gumpalan daging bercahaya yang digunakan untuk memikat mangsa di laut dalam yang gelap. Menurut KFSN, tubuh ikan itu kini ditahan oleh Departemen Perikanan dan Marga Satwa California untuk tujuan penelitian dan pendidikan. Melihat ikan yang aneh nan mempesona ini menjadi bukti keanekaragaman kehidupan laut yang tersembunyi di bawah permukaan air, tulis pihak Taman Negara Crystal Cove. Harapan baru bagi orang-orang dewasa yang kehilangan giginya. Kini mereka tak perlu lagi membuat gigi palsu. Tapi tampaknya dokter gigi tidak akan suka mendengar ini. Sebuah studi baru yang dilakukan oleh para ilmuwan Jepang dari Kyoto University dan University of Fukui menemukan sebuah obat yang mampu meregenerasi gigi yang tanggal. Penemuan ini telah diterbitkan di jurnal Science Advance pada 12 Februari lalu, seperti yang dilaporkan dalam rilis persnya. Tim mengembangkan obat tersebut pada tikus dan musang yang menderita agenesis gigi, kondisi bawaan. Antibodi untuk gen yang terkait dengan sensitisasi uterus 1 atau USAG1 dapat merangsang pertumbuhan gigi pada tikus. Pada umumnya, orang dewasa normal memiliki 32 gigi, tapi 1% dari populasi manusia memiliki lebih banyak atau lebih sedikit gigi karena kondisi bawaan. Penyebab genetik dari kasus-kasus ini telah diselidiki oleh para ilmuwan sebagai petunjuk untuk meregenerasi gigi pada orang dewasa. Katsu Takahashi, salah satu penulis utama studi, sekaligus dosen senior dari Sekolah Pascasarjana Kedokteran Universitas Kyoto, menyatakan bahwa molekul fundamental yang bertanggung jawab untuk perkembangan gigi telah diidentifikasi. Kami tahu bahwa menekan USAG1 bermanfaat bagi pertumbuhan gigi. Apa yang tidak kami ketahui adalah apakah itu cukup. Rencana kami selanjutnya adalah menguji antibodi pada hewan lain seperti babi dan anjing. Rekan penulis studi, Manabu Sugai dari University of Fukui menjelaskan, rekayasa jaringan konvensional tidak cocok untuk regenerasi gigi. Studi kami menunjukkan bahwa terapi molekuler bebas sel efektif untuk berbagai agenesis gigi bawaan. Studi ini pertama kali menunjukkan adanya manfaat antibodi monoklonal pada regenerasi gigi dan memberikan kerangka kerja terapeutik baru untuk masalah klinis yang saat ini baru bisa diselesaikan dengan implan. Ikan koi tertua di dunia ini dinyatakan mati setelah berumur 226 tahun. Ikan koi di Jepang bernama Hanako ini diyakini sebagai ikan koi tertua yang pernah tercatat. Ikan betina warna merah tua ini lahir pada tahun 1751 di pertengahan era Tokugawa dan berhasil menjalani hidupnya dengan baik sebelum akhirnya mati di tahun 1977. Hanako merupakan ikan koi milik keluarga Koshihara. Kisah hidupnya yang menakjubkan pertama kali diceritakan kepada publik oleh pemilik terakhirnya, Dr. Komei Koshihara, melalui siaran nasional di stasiun radio Nippon Hosokyokai di tahun 1966. Dalam terjemahan bahasa Inggris dari siaran tersebut, seperti yang ditulis di situs Hanako Koi, Koshihara mengatakan bahwa Hanako sudah diberikan turun-menurun di keluarganya, dari neneknya nenek Koshihara sampai ke dirinya.
dan ia harus menjaganya dengan baik. Saat mendengar kisah Hanako dari neneknya, Koshihara jadi penasaran, sudah berapa lama Hanako hidup? Akhirnya, ia meminta tolong kepada Profesor Masayoshi Hiro yang bekerja di Laboratorium Ilmu Hewan di Nagoya Women's College untuk meneliti dan menghitung usia Hanako. Sama seperti pohon yang memiliki cincin tahunan, ikan koi juga memiliki cincin tahunan semacam itu di bagian sisik untuk mengetahui usianya. Koshihara bercerita bahwa ia harus melepaskan 2 sisik dari bagian tubuh Hanako yang berbeda dengan menggunakan penjepit yang kuat dan memberikannya kepada Profesor Hiro. Butuh waktu 2 bulan hingga akhirnya Profesor Hiro mendapatkan hasil yang memuaskan. Dengan menggunakan mikroskop, Profesor Hiro memotret setiap bagian sisik dan mengetahui bahwa Hanako di tahun 1966 sudah berusia 215 tahun. Koshihara juga meminta Profesor Hiro untuk memeriksa usia 5 ekor ikan koi lainnya di kolam yang sama, yaitu 3 ekor koi putih dan 2 ekor koi hitam. Setelah diteliti selama 1 tahun, akhirnya diketahui bahwa kelima ikan koi itu juga berusia panjang. 3 di antaranya masing-masing berusia 168, 153, dan 149 tahun. Sedangkan 2 ekor lagi sama-sama berusia 139 tahun. Dari hasil penelitian tersebut membuat Koshihara dan Profesor Hiro yakin bahwa bukan hanya karena jenis ikan-ikan itu hanyalah ikan koi langka, tapi juga karena kondisi lingkungan sekitar yang membuat mereka bisa bertahan hidup jauh lebih lama daripada ikan koi lainnya. Pemuda asal Korea Selatan meninggal setelah seorang dokter hantu melakukan operasi secara ilegal. Pemuda 24 tahun bernama Kwon Dae-hee menjadi korban malpraktik pada tahun 2016 lalu. Sebelum meninggal, Kwon merasa tidak percaya diri dengan penampilannya dan sering menggunakan aplikasi edit foto untuk membuat rahangnya menjadi lancip seperti banyak idol K-pop. Meski begitu, Kwon tetap merasa tidak puas dan percaya bahwa operasi plastik bisa membuatnya lebih sukses. Keluarganya berusaha untuk mencegahnya menjalani operasi plastik, tapi ia akhirnya mendaftar ke sebuah klinik khusus operasi rahang di daerah Gangnam secara diam-diam. Operasi yang ia lakukan pada 8 September 2016 itu awalnya berjalan dengan baik. Kwon disuntik anestesi dan dokter mulai membedah bagian rahangnya. Namun di tengah operasi, dokter bedah tiba-tiba meninggalkan ruangan dan digantikan dengan seorang dokter hantu, yaitu seorang dokter yang disewa dokter utama untuk menggantikannya saat pasien berada di bawah pengaruh bius total. Sesaat setelah dokter hantu itu masuk, Kwon mengalami pendarahan hebat sehingga ia segera dilarikan ke rumah sakit. Keluarganya pun ditelepon dan bertemu dengan dokter hantu tadi. Kepada keluarga Kwon, dokter hantu mengatakan bahwa prosedur operasi telah berjalan sesuai rencana dan menawarkan rekaman CCTV di ruang operasi klinik. Setelah melihat rekaman CCTV berulang kali, Ibu Kwon menyadari bahwa dokter hantu tidak menyelesaikan operasinya meski berhasil memotong tulang rahang Kwon. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, dokter utama maupun dokter hantu itu hanyalah dokter umum yang tidak memiliki izin operasi plastik dan baru saja lulus dari Fakultas Kedokteran. Dalam rekaman CCTV juga terlihat bahwa dokter hantu itu pergi meninggalkan ruang operasi saat Kwon sedang mengalami pendarahan hebat. Sementara para perawat yang masih berada di ruangan itu terlihat tidak merawat Kwon dan hanya memperbaiki riasan, melihat ponsel masing-masing, dan mengepel lantai di sekitar ranjang operasi. CNN melaporkan keluarga Kwon mengajukan kasus perdata terhadap klinik tersebut dan menuduh mereka lalai karena telah gagal menyelamatkan pasiennya. Pada Mei 2019, keluarga Kwon memenangkan kasus dan telah mendapatkan ganti rugi sebesar 430 juta won atau sekitar 5,6 miliar rupiah. 3 dokter yang terlibat dalam kasus ini harus menghadapi tuntutan pidana pembunuhan. 2 dokter dan 1 asisten perawat didakwa melakukan tindakan medis tanpa izin, sedangkan seorang dokter didakwa melanggar undang-undang medis karena melebih-lebihkan iklan promosi. Video rekaman hiu berburu mangsa mungkin sudah biasa, tapi bagaimana kalau hiu itu adalah hiu zombie yang tubuhnya sudah setengah dimakan?
Seorang ilmuwan Spanyol bernama Dr. Mario Lebrato merekam seekor hiu dengan tubuh setengah dimakan akibat pertempuran buas, masih berenang mencari mangsa di laut. Kepada The Sun, Lebrato mengatakan bahwa ia merekam kejadian mencengangkan itu di lepas pantai Spanyol, sekitar 1 hingga 2 meter di bawah permukaan air laut. Saat itu Lebrato dan rekan-rekan penelitinya baru saja melepaskan seekor hiu blacktip ke laut. Namun tiba-tiba sekelompok hiu pemangsa muncul dan menyerang hiu tersebut sehingga tubuhnya mengalami cedera fatal. Menurut Lebrato, beberapa hiu dalam kelompok itu adalah hiu banteng yang beratnya mencapai 300 sampai 400 kg. Meski penyerangan kanibal itu membuat sebagian besar tubuh bagian bawahnya hilang, hiu itu tetap bertahan hidup. Ia tampak berenang menjauh, bahkan masih sempat mencari mangsa untuk berjuang hidup selama 20 menit sebelum akhirnya ia mati. Rekaman Lebrato yang sayangnya tidak bisa kami tampilkan karena hak cipta ini menjadi video yang bisa dikatakan langka. Sebab menurutnya momen ini sangat sulit untuk direkam dan didokumentasikan, meski hiu memakan hiu adalah hal yang biasa. Profesor Mikan dari Australian Institute for Marine Science mengatakan kepada The Sun pada tahun 2019 lalu bahwa ada banyak spesies hiu berbeda yang saling menyerang. Dan tampaknya penyerangan kanibal ini adalah sifat mendasar hiu yang telah berlangsung cukup lama. Ini dibuktikan dengan ditemukannya fosil gigi bayi hiu di dalam fosil kotoran hiu yang hidup 300 juta tahun lalu. Meski begitu, Profesor Mikan percaya bahwa serangan kanibal itu terus meningkat karena hiu tertekan dengan adanya jaring dan tali kail yang dipasang manusia untuk menjaga perenang di laut aman dari serangan predator. Untuk